Sergio Des masuk sekolah bek di Milan. Italia dikenal melahirkan banyak bek-bek kelas dunia. Itulah alasan mengapa Sergio Des memilih bermain di Italia bersama AC Milan. Des dipinjamkan oleh Barcelona selama semusim ke Milan. Des awalnya jadi andalan di era Ronald Koeman dengan 41 kali tampil dan membuat 3 gol serta assist. Bek 21 tahun itu masih jadi penghuni tetap posisi bek kanan sebelum Xavi Hernandez datang menggantikan Ronald Koeman. Xavi rupanya tak puas dengan performa Des yang angin-anginan. Des memang masih tampil 30 kali dengan torehan 3 assist, tapi dia merasa tak punya masa depan lagi sehingga memilih pergi. Rumornya Xavi tak suka dengan gaya bertahan Des. Des disebut hanya bagus saat menyerang dan kerap blunder di kala menggalang pertahanan. Untuk itulah Des menerima tawaran Milan karena ia ingin sekali belajar bertahan di sana. Dengan bermain di liga yang terkenal dengan seni bertahannya itu, Des berharap bisa jadi bek kanan seutuhnya, bagus saat menyerang dan bertahan. Saya rasa liga ini akan membantu saya jadi pemainnya lebih lengkap. Italia terkenal dengan seni bertahannya dan saya bisa belajar di sana. Liga yang berbeda memang, tapi saya harus mencapai potensi terbaik. Saya merasa bisa belajar banyak dan menyempurnakan teknik bertahan di sini, ujar Des kepada Milan TV. Saya akan memberikan yang terbaik dan kita lihat saja apakah klub masih menginginkan saya atau tidak di akhir musim. Saya hanya bisa berupaya tampil sebaik mungkin. Sergio Des sejauh ini baru tampil 2 kali, semuanya jadi pemain pengganti di ajang Liga Champions. De Ketelaere lebih dipilih jadi starter ketimbang Brahim Diaz lawan Napoli. Charles De Ketelaere dikabarkan lebih berpeluang menjadi starter saat AC Milan menghadapi Napoli di San Siro pada Senin dini hari nanti ketimbang Brahim Diaz. Sebagaimana dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, De Ketelaere lebih memungkinkan mengawali laga dari menit awal saat Rossoneri menjamu Partenopei pada lanjutan seri akhir pekan ini ketimbang Brahim yang jarang diturunkan oleh Stefano Pioli. Pemain internasional Belgia tersebut bakal mendapat tanggung jawab yang lebih besar dalam pertandingan besar tersebut mengingat Rafael Leao terkena sanksi larangan bermain dan tidak akan ambil bagian dalam duel tersebut. Baik starter 21 tahun tersebut dan pemain internasional Spanyol itu sama-sama memiliki posisi terbaik sebagai gelandang serang tengah dalam 3 trisula di belakang Oliver Giroud. Mengingat bagaimana mantan bintang klub Brugge itu bermain sejak bergabung Rossoneri musim panas lalu, jelas mengapa Pioli lebih mempercayainya dalam pertandingan besar. Dengan demikian, De Ketelaere tampaknya bakal dipilih sebagai starter untuk posisi nomor 10 dan diharapkan bisa menampilkan performa terbaiknya melawan Napoli nantinya. Akan tetapi Ibrahim pun dituntut selalu siap memberikan bantuannya dari bangku cadangan, khususnya dalam pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung sengit tersebut dan merupakan laga terbesar yang dihadapi Milan sejauh musim ini berjalan. AC Milan dan Inter telah sepakat robohkan Stadion San Siro. Menurut La Gazzetta dello Sport, Stadion San Siro akan dibongkar seluruhnya sebagai bagian dari proyek stadion baru AC Milan dan Inter Milan yang akan siap untuk musim 2027-2028 mendatang. Inter dan Milan telah sepakat untuk sepenuhnya menghancurkan rumah bersejarah mereka seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Dua klub ibu kota Milan sudah menyetujui proyek yang disebut Katedral pada akhir tahun 2021 yang sekarang harus melalui debat publik. Akan ada 10 pertemuan selama bulan depan ketika kedua klub akan menjelaskan rencana mereka untuk stadion dan kualifikasi ulang area San Siro. Katedral harus dibangun beberapa meter dari Stadion Meazza dan proyek awal hanya merencanakan pembongkaran sebagian dari stadion saat ini. Namun untuk mengurangi kandungan semen di daerah tersebut dan menghadirkan proyek yang lebih berkelanjutan dan lebih hijau, kedua klub setelah sepakat untuk menghancurkan San Siro dari 2027-2028 ketika stadion baru sudah siap. Pembangunan stadion baru di area San Siro tetap menjadi prioritas klub, meskipun Sesto San Giovanni masih menjadi pilihan bagi Milan dan Inter yang bisa pindah ke luar Milan jika proyek Katedral tidak disetujui oleh debat publik atau jika itu akan memakan waktu yang terlalu lama untuk dikerjakan.
Paolo Maldini bilang sedang memasuki fase ketiga kehidupannya bersama Milan. Legenda hidup AC Milan yaitu Paolo Maldini mengatakan jika dirinya saat ini sedang memasuki fase ketiga karir sepak bolanya bersama Rossoneri. Nama AC Milan dan Paolo Maldini tak bisa dipisahkan. Maldini merupakan produk asli Akademi Rossoneri dan bermain untuk tim Primavera Milan dari tahun 1978 sampai 1985. Setelah itu sang ex-defender naik kelas ke level senior dan menjadi pemain terlama yang membela Milan setelah memperkuat tim senior dari tahun 1985 hingga 2009. Pasca pensiun pun ia juga masih terikat dengan Diavolo Rosso. Maldini sekarang menjabat direktur teknik klub setelah sempat mencoba peruntungan sebagai wakil pemilik Inter Miami FC di MLS. Bicara soal karirnya sekarang sebagai direktur AC Milan, Maldini mengatakan jika jabatan yang kini ia pegang merupakan fase ketiga dalam hidupnya untuk mencari nafkah di dunia sepak bola. Saat saya pensiun di usia 41 tahun, saya merindukan adrenalin sebagai pemain, ucap Maldini di podcast M20. Di 3 bulan pertama saya hanya menyaksikan laga derby Milan dan lanjut menyaksikan Barcelona. Namun setelah itu saya menemukan fase kedua dalam hidup saya dengan melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, seperti bertemu teman sambil minum kopi. Kemudian saya pergi ke Amerika Serikat dan berencana membuka hotel di sana. Akan tetapi saya kemudian berganti haluan dengan menjadi wakil pemilik Inter Miami FC bersama David Beckham. Dan jabatan direktur yang saya pegang sekarang merupakan fase ketiga dalam hidup saya, yaitu antara kantor dan pusat latihan Milanello. Pekerjaan saya sekarang adalah duduk di bench pemain, menyaksikan sesi latihan klub, dan bicara kepada pelatih serta pemain, tutup pria 54 tahun itu. Sebagai direktur teknik Milan, Maldini dikenal sebagai orang yang lebih suka memoles pemain-pemain muda untuk memiliki nilai jual yang tinggi ke depannya. Sejauh ini proyek yang dikerjakan Maldini cukup berhasil karena ia sukses memoles nama-nama seperti Theo Hernandez, Sandro Tonali hingga Rafael Leao. 1 gelar Serie A pun sudah berhasil disumbangkan oleh Maldini sebagai direktur klub pada musim 2021-2022 kemarin. Perburuan striker baru AC Milan dimulai. Okafor kandidat utama. Lini serang Rossoneri terutama di posisi penyerang tengah saat ini hanya tinggal menyisakan Olivier Giroud. Meski tampil sangat baik, Olivier Giroud yang kini menginjak usia 35 tahun tak bisa terus-menerus diajak lembur. Terlebih jadwal Milan yang sangat padat. Jarak satu pertandingan ke pertandingan lain hanya berjarak 3 atau 4 hari sekarang. Dengan absennya Rebic dan Divock Origi, hal itulah yang terjadi pada Olivier Giroud saat ini yang justru berisiko cedera pada penyerang asal Prancis itu. Oleh karena itu, laporan tersebut menyebutkan Milan sedang mengevaluasi sejumlah profil sebagai target transfer untuk peran penyerang tengah. Noah Okafor disebut-sebut sebagai kandidat utama. Dia secara teknis terampil, kuat dan cepat dalam menyerang ruang di belakang. Noah Okafor dianggap memiliki semua yang diperlukan untuk meningkatkan serangan racikan pelatih Stefano Pioli. Setelah mencetak gol melawan Chelsea di Stamford Bridge, Okafor sekarang menarik banyak minat dari sejumlah klub besar. Tetapi Maldini Massara disebutkan sudah menyiapkan cara untuk memenangkan perburuan pada jendela transfer mendatang dengan menyiapkan tawaran sebesar 35 juta euro.